Pria ini punya tangan yang menyatu dengan perutnya. Pria asal Brazil bernama Carlos Mariotti mengalami kecelakaan saat bekerja di pabrik, hingga membuat tangan kirinya hancur dan kehilangan kulit serta pembuluh darah. Dia pun dilarikan ke rumah sakit. Dan alih-alih diamputasi, dokter memberikan solusi dengan menyatukan tangannya di perut untuk memperbaiki bagian tangannya yang rusak. Dengan posisi tangan yang menempel di perutnya, dia harus menunggu selama 42 hari sebelum nantinya akan dipisahkan. Dan ketika sudah waktunya, dokter akan mengambil kulit dari kakinya untuk menutupi tangannya yang baru dipisahkan. Dan beginilah kondisi tangannya yang baru. Dia berharap tangannya bisa dioperasi kembali agar bisa... Itu tangannya yang baru loh. Wih, nanti baru digores-gores mungkin ya. Wow. Berharap tangannya bisa dioperasi kembali agar bisa berfungsi normal. Namun masih terhalang biaya karena operasi sebelumnya dilakukan sukarela oleh dokter. Saya dari petugas Santo. Oke guys. Wow, keren ya. Ilmu kedokteran. Kayak cangkok gitu dia. Oke, lanjut. Dokter. Saya dari petugas sensus mau data, Pak. Oh iya, Nama Bapak siapa? nama bapak saya Abdurrahman, Bu. Bukan nama bapaknya, nama Bapak sendiri. Iya, itu Abdurrahman, itu bapak saya sendiri. Oh, nama saudara, maksud saya nama saudara siapa? Oh, nama saudara. Saudara saya yang paling barat itu Iwan. Yang kedua itu Torep. Terus yang paling bontot itu Slamet. Bukan nama kakak adiknya, nama saudara sendiri. Iya, itu saudara saya, saudara kandung. Gimana ya? Ya udahlah Pak, saya mau muter ke yang lain dulu ya Pak. Nanti saya ke sini lagi. Memukul baja cair dengan tangan Ditanya nama saudara, malah ditanya namanya sendiri. Oke. Lanjut. cair dengan tangan kosong atau berjalan di atas bara dengan kaki telanjang, semua ini bisa dilakukan berkat efek Leidenfrost. Jika Anda menyentuh apapun di atas 70 derajat Celcius, kulit Anda akan terbakar seketika. Akan tetapi jika tangan Anda basah, Anda bahkan bisa memukul baja cair mendidih yang mencapai ribuan derajat tanpa terluka. Jika Anda meneteskan setetes air ke atas sebuah panci yang panas, harusnya tetesan air itu langsung menguap. Jika itu terjadi, berarti pancinya belum cukup panas. Akan tetapi jika panci yang panas tersebut jauh berada di atas titik didih air, maka tetesan air akan menari seakan permukaan itu licin. Ketika cairan bersentuhan dengan suatu benda yang jauh lebih panas daripada titik didihnya, maka akan terbentuk lapisan uap pada permukaan cairan. Semakin panas, airnya nggak mau menguap sih. Oke deh, lanjut. Tersebut. Guys, Kenson si Viking terakhir ini kembali berulah. Awalnya ia melemparkan batu untuk memastikan bahwa di bawahnya benar-benar air. Dan ya, ini adalah rekor dunia di mana ia terjun dari ketinggian 40,5 meter. Tenang saja, ini tidak menyakitkan karena ia adalah seorang dead diving profesional Norwegia. Dan di bawah sana sudah ada seseorang yang siap membantu Kenson. Aku bertanya-tanya, mengapa orang botak itu kuat? Wow, keren. Aku yang 2 meter aja sudah sakit ini dadanya. Waduh, keren. Lanjut. Hotel bintang 5 ini ketahuan tidak mengganti spray kasur mereka. Disgusting. Reporter ini melakukan penyelidikan terkait standar kebersihan di hotel bintang 5 ternama dengan menggunakan UV spray yang dicetak menjadi tulisan di spray kasur sebagai penanda. Dan tulisan ini hanya bisa dilihat dengan sinar UV. Kemudian reporter dan kru check out dari hotel, dan di hari berikutnya mereka kembali check-in dengan orang yang berbeda di kamar yang sama. Dan saat Ini berarti ngetes suatu kebersihan di hotel. Biasanya hotel itu bisa nggak diganti spraynya. Saya dulu pernah kerja di hotel, cuma dibalik-balik aja. Cuma itu mencari keuntungan lebih ya, kalau hotel-hotel yang mau cari cuan banyak ya. Oke, kita lanjut dulu. mereka mengecek spray kasur menggunakan sinar UV, ternyata tulisan yang mereka cetak sebelumnya masih ada dan menandakan hotel ini tidak mengganti spray mereka. Dan beginilah respon manajer hotel. Sheets tonight. What do you think about Pasti that? malu dong, ketahuan. In your hotel. Kan betul. Banyak kan sih
hotel-hotel kayak itu dibalik, kalau masih dirasa bersih dibalik. Sebenarnya sudah ada budgetnya itu ya, masing-masing sudah termasuk harga itu mungkin budget, cuma kadang-kadang hotel ya bermainnya di sana ya. Tar videonya lewat ini. Lanjut. Seorang wanita mengalami situasi yang tidak biasa saat tersengat oleh alat kejut listrik, yang biasanya membuat orang merespon dengan berteriak karena rasa sakit dari tegangan listrik tinggi yang ditembakkan ke dalam tubuh. Alat kejut listrik seperti taser mampu melepaskan tegangan sebesar 50.000 volt. Namun, wanita tersebut menunjukkan reaksi yang tak terduga. Saat taser mengenainya, dia hampir tidak bereaksi. Padahal pria terlatih di militer pun biasanya merasakan sakit luar biasa dan berteriak saat disengat alat kejut listrik. Ini yang disetrum kan yang cewek. Setrum itu kan ngalir ya. Ini yang cowoknya kalau nggak kesetrum gitu loh. Tapi kuat juga ya ini cewek. Oke, lanjut ya. Video ini menjadi sangat viral karena chef ini terlihat sangat bahagia dan riang gembira saat dia sedang menyiapkan makanan untuk para pelanggannya. Tingkah lucu chef ini saat mencampur seluruh bahan-bahan makanan dan melemparkan pancinya sangat menarik perhatian. Bahkan seekor kucing pun datang untuk menyaksikan atraksi tersebut. Lihatlah tingkah lucu kucing ini. Dia menunggu di depan etalase kaca, mengharapkan si chef ini untuk memberikannya sedikit makanan. Mengetahui hal tersebut, si chef juga menggoda si kucing itu saat dia sedang mempersiapkan makanan tersebut. Dengan sabar menunggu, si kucing ini akhirnya mendapatkan jatahnya. Si chef yang riang gembira dan baik hati ini akhirnya memberikan makanan tersebut kepada si kucing yang lucu ini. Dan kerennya lagi, dia bahkan menyuap si kucing ini. Sungguh luar biasa ya persahabatan mereka. Seperti ini bagus ya. Ini adalah proses sebelum menjadi cuan coy. Nah, saya mengiris di area pinggir kayak gini. Dan ini adalah awal proses sebelum menjadi karet stopper di mobil truk. Wah lumayan coy. Nah, satu potong kayak gini coy, saya iris-iris. Ketika saya jadikan karet stopper itu harganya lumayan coy, 100.000 coy. Kalau ini diiris-iris jadi berapa potong coy? Wah, kalau jadi 50 potong kali saja coy. Nah, potongan ini baru saya iris-iris kembali, saya bentuk seperti ini ya. Gampang coy caranya coy. Cuma kayak gini coy, dapat cuan. Nah seperti ini coy, kita rapikan, kita iris kembali, kita bentuk seperti gunung coy. Wah seperti ini. Nah ini sudah jadi ya karet stopper di mobil truk di area depan yang pastinya kuat karena terbuat dari bahan bekas loader. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Di Australia, overpopulasi babi hutan sangat meluas dan merusak ekosistem lokal. Jika ditemukan adanya lonjakan populasi babi hutan, biasanya pemilik tanah akan memanggil jasa pemburu profesional untuk mengatasi masalah ini. Dengan menaiki helikopter, mereka menggunakan senjata semi-otomatis berkaliber 5,56 mm yang akan ngeslay babi hutan dengan satu tembakan saja. Cara ini sangat efektif karena walau babi hutan berusaha untuk kabur, helikopter tetap bisa mengejar mereka dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Waduh, tapi nggak berlaku di Indonesia ya. Di Indonesia paling nanti banyak di hutan, babi hutan namanya, babi hutan gimana pakai helikopter ya? Itu gimana pakai helikopternya loh. Oke, lanjut. Sembunyi. Ini naik ke atas, oke. Oh, ada semut mungkin. Biasa pohon ada semutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin guys. Madunya guys. Nah, sebelah lagi. Wah, tinggi sekali ya. Ini madu hutan ini. Ya Allah. Keren, tapi kasihan loh. Itu kan sarangnya juga sih. Pemanenan di Jalan Karangnunggal. Ya, terkadang manusia Kabupaten Tasikmalaya hanya bisa merusak ya. Kecamatan Cibalong. Tapi madunya kalau ini budidaya sih nggak apa-apa. Kalau ini liar kan kasihan. Tapi berani juga itu, ketinggiannya lihat. Wow, keren. Oke, kita lanjut. Wah, mantap. Begitu tangan seseorang tidak sengaja bersentuhan dengan mesin pemotong kayu saus stop ini, mesinnya tiba-tiba berhenti.
Tetapi, bagaimana mesin bisa tahu yang disentuh itu tangan atau kayu? Sebenarnya, pada pisau di mesin itu terdapat aliran listrik yang menjadi sinyal untuk mesin itu. Kayu tidak dapat mengalirkan listrik. Itulah sebabnya ketika ada benda konduktif atau yang dapat mengalirkan listrik seperti tangan, maka aliran listrik di pisau berubah dan beralih ke benda tersebut. Perubahan aliran listrik ini segera terdeteksi oleh mesin dan memicu sistem pengereman. Blok aluminium rem ditembakkan dan pisau gergaji berhenti berputar dalam waktu kurang dari 5 milidetik. Pada tahun 2009, sekelompok orang di India menjual seekor beruang kepada turis untuk dijadikan hiburan di jalanan. Beruang itu bernama Raju, dan dia adalah beruang penari terakhir di India. Orang-orang itu mengikatnya dengan tali yang diikatkan pada luka di moncongnya. Yang pasti Raju sangat tersiksa dan kesakitan. Ditambah lagi mungkin Raju mengalami stres berat. Beruntung, organisasi bernama Wildlife SOS dan Free the Bears berhasil menyelamatkan Raju dan lebih dari 600 beruang lainnya. Raju akhirnya diberi rumah permanen di sebuah suaka di India. Oh, itu. Kalau di sini monyet ya, di Indonesia monyet, cuma di India beruang guys. Kasihan loh, dari hidungnya dikeluar, aduh, kasihan banget. Untung udah di rescue dia. Oke, kita lanjut. Ini adalah kejadian paling absurd yang terjadi di Rusia. Setelah 7 jam melakukan penggalian aspal sedalam 6 meter di parkiran Bandara Pulkovo, Rusia, para petugas ini tidak sedang memperbaiki pipa yang tersumbat, namun mereka sedang melakukan evakuasi. Dan kalian gak akan percaya apa yang ada di dalam pipa ini. Pipa sekecil itu. Pria bernama Evgeny Titov terjebak dalam pipa setelah merangkak masuk sepanjang 12 meter dari ujung pipa sebelum akhirnya meminta tolong. Dia sendiri tak ingat kenapa dia bisa terjebak di dalam pipa. Namun polisi mengatakan kemungkinan besar karena dia dalam kondisi mabuk guys. Ini lagi mabuk guys. Oke deh. Lanjut. Mabuk. Pria ini mentato jidatnya sendiri demi mendapat hadiah $250.000 namun malah kena prank. Dalam memperingati April Mop, stasiun radio lokal di Amerika memberikan pengumuman. Orang pertama yang mentato nama radio mereka di jidatnya akan diberi hadiah $250.000 atau sekitar 3,8 miliar rupiah. Dan pria bernama Jobel yang melihat pengumuman itu langsung memutuskan untuk menato jidatnya di hari yang sama. Hal ini dia lakukan demi orang tuanya yang baru kehilangan rumah setelah disita. Dia juga rela menahan rasa malu di tempat umum, kehilangan pekerjaan, bahkan diputusi oleh pacarnya. Namun ketika dia mencoba untuk mengklaim hadiahnya, mereka justru mentertawakannya dan mengatakan semua ini hanyalah prank. Karena di website pengumuman mereka, terdapat link yang berisikan April Mop. Joe yang merasa tertipu akhirnya membawa kasus ini ke pengadilan untuk menuntut kompensasi kepada radio tersebut sebesar $510.000 atau sekitar 7,9 miliar rupiah. Dan akhirnya keadilan berpihak kepada Joe, dan dia mendapat uang yang lebih besar dari hadiah yang diharapkan. Wow. Kena prank dapat hadiah $500.000 jadinya ya, karena dituntut. Betul, pranknya itu kurang ajar sih sebenarnya. Di sini loh ditato. Waduh. Oke deh, segitu aja ya untuk kali ini, reaction kali ini. Jadi tetap stay tune di Kiki Rotan Channel. Thank you, bye.